Like a Hellcat. Hai anak-anak, minggu lalu kita masuk pembelajaran surat lamaran kerja. Nah, itu identifikasi masalah. Sekarang kita masuk bagian struktur ataupun sistematika dari surat lamaran kerja. Adakah di antara kalian yang tahu apa saja struktur dari surat lamaran kerja tersebut, Nak? Saya, Bu. Baik Anissa, coba sebutkan Nak ke-8 struktur ataupun sistematika dari surat lamaran kerja tersebut. Surat lamaran pekerjaan itu ada 8, Bu. 1. Tanggal surat. 2. Hal. 3. Lampiran. 4. Alamat surat. 5. Salam pembuka. 6. Isi surat. 7. Salam penutup. 8. Tanda tangan dan nama jelas. Ya, kamu benar sekali. Ibu akan jelaskan satu persatu ya. Oke, yang pertama tempat dan tanggal surat. Nah, tempat dan tanggal surat itu menjelaskan lokasi dan waktu ditulisnya surat. Kalian juga harus memperhatikan tempat ataupun posisi dalam menuliskan tempat dan tanggal. Umumnya dia berada di pojok kanan atas ya, dan sejajar dengan hal ataupun perihal surat tersebut. Selain itu, perhatikan juga tanda baca dalam penulisannya. Ingat, tanggal surat dan tempatnya harus dipisahkan dengan tanda koma dan tidak boleh diakhiri dengan tanda titik. Kemudian, penulisan bulan juga tidak boleh dalam bentuk angka, tetap harus nama bulannya. Jadi kalau misalnya bulan 4 kamu buat jadi April, begitu. Yang kedua ada hal surat. Hal surat itu untuk menyatakan perkara yang dibicarakan di dalam surat. Dan penulisannya tidak boleh menggunakan kata perihal atau hal garis miring perihal. Kata yang tepat untuk kita pilih adalah kata hal. Yang ketiga, lampiran. Ini menjelaskan jumlah dokumen yang kita sertakan di dalam surat. Nah, penulisannya juga tidak boleh disingkat, tetap harus menulis lampiran. Titik 2, 1 berkas. Begitu saja, tidak perlu ditambahkan yang lain-lainnya ya Nak. Yang keempat ada alamat surat. Nah, alamat surat ada 2 macam. Yang pertama alamat luar dan alamat dalam. Penulisannya juga berbeda, tidak boleh sama. Nah, kalau alamat luar biasanya kita tuliskan ya di sampul suratnya dan boleh pakai kata kepada. Sementara untuk alamat dalam itu tidak boleh menggunakan kata kepada. Jadi langsung kita tuliskan nama orangnya atau nama perusahaannya. 2. Apa aja itu, Bu? Ada 2, yang pertama alamat luar dan yang kedua alamat dalam. Alamat luar dituliskan pada sampul surat, alamat dalam dituliskan di kertas surat itu sendiri. Selain itu, apalagi yang membedakannya, Bu? Alamat surat bagian luar itu boleh menggunakan kata kepada, tetapi tidak perlu menggunakan kata sapaan yang terhormat ataupun YTH. Sementara untuk surat dalam, dia harus menggunakan kata YTH ataupun yang terhormat, tapi tidak perlu menggunakan kata kepada. Kemudian jangan pernah menyingkat jalan, tetap harus tulis jalan bukan JLN. Alamat luar ataupun alamat dalam sama-sama tidak menggunakan tanda baca di akhirnya. Yang kelima, salam pembuka. Nah, salam pembuka berfungsi sebagai penghormatan kepada pihak yang kita tuju. Yang biasa kita gunakan itu juga kata dengan hormat. D huruf besar, setelah hormat gunakan tanda koma. Selanjutnya, isi surat. Isi surat terbagi atas 3. Yang pertama alinea pembuka, berfungsi sebagai pengantar isi surat. Yang kedua, alinea isi. Ini semua menjelaskan tentang identitasnya, apa tujuannya, syarat-syaratnya, keterangan dari identitas tersebut. Semuanya ada pada alinea isi. Dan yang ketiga itu ada alinea penutup. Nah, di alinea penutup itu harapan ataupun ucapan terima kasih. Yang ketujuh, salam penutup. Salam penutup lazimnya kita gunakan kata hormat saya ataupun wassalam.
Nah, penulisannya sama seperti salam pembuka, yaitu diawali huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma. Yang terakhir adalah tanda tangan dan nama jelas pengirim. Nah, kenapa surat itu harus kita tanda tangani? Itu adalah bentuk dari pertanggungjawaban penulis atas isi suratnya, yang berfungsi sebagai tanda keabsahan surat tersebut. Dalam penulisan nama pengirim, jangan pernah menyingkatnya. Hindari penyingkatan-penyingkatan. Tuliskan nama diri secara jelas dan lengkap. Kalau ada gelar, boleh dituliskan. Dari ke-8 struktur surat lamaran kerja tersebut, apakah ada yang kurang kalian mengerti, anak-anak? Tidak, Bu. Semua sangat jelas. Mantap. Ibu berharap pembelajaran kita kali ini dapat memberi manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika kalian nantinya akan membuat lamaran kerja dalam melamar kerja. Sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih. Like a Hellcat.